الفاتحة لله سبحانه وتعالى والحمد بالمصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا لجميع أولئك من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا لسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita lanjutkan mengkaji bersama-sama tentang Mutiara Hikmah yang ditulis dan disusun oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, di mana mungkin di pelajaran atau materi-materi sebelumnya masih ada yang belum mengikuti, nanti bisa tanya ke teman-temannya. Kali ini kita sampai pada halaman 64, di mana Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim, matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyati wal qiyamu bihuquqir rububiyati. Matlabul arifina, adapun permohonan atau permintaannya orang-orang yang arif billah, yang sudah mengenal pada Allah, apa yang diminta oleh mereka para al-arif billah? Minallahi ta'ala, yang diharap dan diminta dari Allah ta'ala, as-sidqu fil ubudiyati, adalah benar atau tepat fil ubudiyati, di dalam beribadah kepada Allah. Itu yang diminta oleh orang-orang yang al-arif billah, orang yang sudah mengenal Allah. Hanya keinginannya hanya ibadah yang dia lakukan itu tepat atau benar atau cocok seperti yang diinginkan Allah. Itu yang pertama. Wal qiyamu bihuquqir rububiyati, dan mampu melaksanakan bihuquqir rububiyati, dengan hak-haknya Allah Ta'ala. Apa hak-haknya Allah Ta'ala? Ya seperti kita menyembah hanya kepada Allah, kita
harus percaya kepada takdir dan qada Allah. Kita harus sabar terhadap ujian-ujian dari Allah. Itu semua hak-haknya Allah. Nah, keinginan orang yang mengenal Allah itu cuma dua, tidak ada lainnya. Dia tidak ingin apapun, tidak ingin apakah nanti dapat balasan surga, ataupun nanti apakah dia disiksa di neraka. Tidak ingin apakah dia dijadikan orang yang terhormat, atau dia dijadikan orang yang hina, dijadikan orang yang kaya atau yang tidak punya. Dia tidak peduli itu. Yang dia inginkan hanya ibadah yang dia lakukan itu cocok, tepat, dan sesuai dengan kehendak Allah yang dimaksud oleh Allah. Dan dia selalu berusaha untuk memenuhi hak-haknya Allah terhadap dirinya. Jadi bukan dibalik, haknya dia terhadap Allah yang selalu diinginkan, tapi orang al-arif billah itu dia ingin melaksanakan hak Allah terhadap dirinya. Nah, itu hanya dua ini. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah secara langsung, kita harus berlatih atau berusaha untuk membuang segala keinginan selain dari bagaimana kita benar dan tepat caranya ibadah kepada Allah. Dan juga kita harus selalu berusaha bagaimana memenuhi hak-haknya Allah itu. Ketika Allah memerintahkan suatu perkara, kita laksanakan ala mastata'na sesuai dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Dan ketika Allah melarang terhadap suatu perkara, maka harus kita jauhi tanpa reserve. Dan juga kita harus paham bahwa Allah punya hak terhadap kita, terhadap hidup kita, terhadap hidup orang di sekitar kita, terhadap jalan dan garis apa yang kita jalani di dunia. Itu sudah haknya Allah semua. Nah, kita harus berusaha memenuhi hak Allah itu. Ketika kita punya orang tua kita itu adalah haknya Allah. Suatu saat Allah mengambilnya, ya kita harus ridho. Ketika kita punya anak itu adalah haknya Allah. Dan suatu saat ketika Allah mengambilnya, maka itu juga haknya Allah, kita harus ridho. Kita punya rumah, kita punya harta, kita punya ini, semua itu semua adalah haknya Allah. Kita hanya diberikan untuk menikmati apa yang sudah diberikan oleh Allah. Dan ketika yang punya hak itu mengambil, maka kita harus ridho. Itu namanya al-qiyamu bi huquqir rububiyyati. Atau contoh lagi, hak-haknya Allah itu menjadikan kita ini bahagia atau susah, menjadikan kita ini senang ataupun menderita, itu haknya Allah. Maka ketika Allah membuat kita menjadi orang yang bahagia atau senang, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, ketika Allah menjadikan kita ini mendapat musibah, diuji dengan sakit, diuji dengan kehilangan harta dan semacamnya dan sebagainya, maka itu juga adalah haknya Allah. Kita harus mampu menjalani apa yang menjadi hak-haknya Allah dan memenuhi apa yang menjadi hak-haknya Allah. Ini yang diinginkan oleh al-arif billah, para arifin, orang yang mengenal Allah. Tidak mungkin orang yang mengenal Allah itu
kemudian marah terhadap takdirnya Allah. Apalagi sampai menyalahkan Allah. Itu berarti belum nyampe pada makom mengenal Allah. Atau juga tidak mungkin orang itu dikatakan mengenal Allah ketika ibadah-ibadah yang dia lakukan belum sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan sholat 5 waktu. Nah, kemudian dia hanya sholat 1 kali sehari semalam. Itu berarti belum mengenal Allah karena dia belum benar di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Orang yang mengenal Allah itu ciri-cirinya 2 dan keinginannya hanya 2 ini. Benar dan berusaha untuk selalu menepati ibadah kepada Allah dan selalu berusaha memenuhi hak-haknya Allah. Ini kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian selanjutnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari juga mengatakan sebagai kelanjutan dari bagaimana orang-orang yang mengenal Allah ini, besatokah kaila yabkika ma'al qabdi wa qabadokah kaila yatrukuka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Besatoh, memberikan kelapangan Allah kah kepadamu, kaila yabkikah ma'al qabdi, agar engkau tidak selalu atau tetap ma'al qabdi di dalam kesempitan atau kesusahan. Jadi Allah memberikan kita lapang hidup, jalan usaha, ketenangan, kebahagiaan. Apa tujuannya? Agar kita tidak selalu susah saja. Jadi Allah juga memberikan kebahagiaan. Wa qabadakah kaila yatrukukah ma'al basti. Wa qabada, dan Allah menyempitkan urusanmu, menyusahkan kehidupanmu, kaila yatrukukah, agar tidak tertinggal engkau ma'al basti, beserta kelapangan. Artinya tidak mungkin kita akan lapang terus hidup ini. Tidak akan mungkin jalan ini akan lempang terus. Tidak akan mungkin kita ini senang terus di dalam hidup. Allah pasti akan memberikan kesempitan, kesusahan, dan kesulitan. Jadi ini, 2 hal ini yang selalu datang di dalam kehidupan kita. Senang, susah. Senang, oleh Allah kita diberikan kesenangan, kelapangan, kecemburuan, agar kita tidak selalu susah. Dan demikian juga Allah memberikan kesusahan kepada kita, memberikan kesulitan kepada kita agar kita tidak terlena di dalam kesenangan itu. Wa akhrajaka anhuma. Nah, ini situasinya orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah itu oleh Allah wa akhraja, dan mengeluarkan Allah kah kepadamu anhuma, dari keadaan bastun dan qabdun, dari keadaan senang dan susah. Jadi orang yang mengenal Allah itu dia tidak peduli apakah hidupnya ini lapang atau hidupnya ini susah. Dia tidak peduli itu. Oleh Allah sudah dikeluarkan dari dirinya senang atau perasaan senang, perasaan lapang atau perasaan sedih. Ini sudah dihilangkan oleh Allah. Sudah dibuang dari dirinya. Untuk apa? Kaila takuna, agar tidak ada kamu li syai'in, kepada sesuatu dunahu, selain Allah. Hanya Allah lah
yang dia pedulikan. Dia tidak peduli apakah dia dagangannya laris, dapat harta jutaan atau miliaran, ya dia biasa. Oh, ini sudah anugerah Allah. Atau ketika hartanya seluruhnya dirampok orang, atau ketika rumahnya yang megah kebakaran, atau ketika keluarganya meninggal, ya dia biasa. Ini sudah kehendak Allah. Jadi senang atau susah bagi dia sudah bukan sebuah persoalan. Karena yang ada di dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang al-arif billah. Orang yang sudah mengenal Allah. Al-bastuh mana? Al-arifuna. Al-arifuna. Adapun orang-orang yang arif billah, orang yang sudah mengenal Allah. Idza basatu akhwafa minhum idza qabadu. Al-arifuna, orang-orang yang sudah mengenal Allah itu idza basatu, apabila sudah dilapangkan jalannya. Pecemper oding. Akhwafa minhum itu menakutkan, lebih menakutkan kepada mereka, para orang-orang yang mengenal Allah itu. Idza qabadu, apabila mereka sedih. Idza qabadu, apabila mereka dalam keadaan hidupnya sempit atau kesulitan. Artinya keadaan lapang, keadaan yang mudah itu bagi orang-orang yang mengenal Allah ini lebih mengkhawatirkan daripada dia saat sulit. Kenapa begitu? Karena kenyataannya wala yaqifu ala hududil adabi fil bastih illa qalilun. Wala yaqifu, dan tidak akan bisa tegak ala hududil adabi, atas batas-batasnya tata krama akhlak, fil bastih, di dalam saat yang lapang, illa qalilun, kecuali sedikit sekali. Artinya saat lapang orang itu banyak terlena. Saat dalam kemudahan, saat dalam kebahagiaan, orang itu banyak terlena terhadap adab dan akhlak kepada Allah. Lupa, terlena, tidak bersyukur, lupa bahwa apa yang dia dapatkan berupa kebahagiaan, berupa keuntungan, berupa apapun yang membuat dia bahagia, itu semata-mata adalah pemberian dari Allah. Sehingga banyak orang-orang yang terlena di saat lapang dan bahagia ini. Kecuali qalilun, sedikit, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sedikit sekali orang yang ingat di saat dia bahagia, dia lapang, ingat kepada Allah, itu sedikit sekali. Sebaliknya, ketika orang itu diberikan kesulitan, ketika orang itu diberikan musibah, itu baru dia ingat dan kembali kepada Allah. Lebih gampang untuk ingat dan kembali kepada Allah. Satu contoh, ketika usaha kita lancar, ketika keinginan kita mulus tercapai, itu kadang lupa untuk bersyukur. Tapi ketika sudah banyak hutang dan bangkrut, nah itu sholat duhanya rajin, malam bangun tahajud,
ada karena pujuk saien taren kapi badengeding kiai nang kasaien tare menta berokana bokok mau tepang susah. Nah, baru dia ingat kepada Allah, baru dia ingat untuk memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Tapi ketika sudah sukses, ketika sudah lapang, ketika sudah keadaannya jember, nah ini sudah mulai lupa. Ini yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Makanya orang-orang yang mengenal Allah itu takut ketika kok saya ingin ini tercapai. Loh kok saya mudah sekali melakukan ini. Loh kok saya begini, kok saya begini. Gampang. Itu mereka takut. Takutnya apa? Bukan takut apa-apa. Takut dia lupa kepada Allah. Terlena terhadap al-bastuh, kelapangan, kecembaran dan kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada dirinya. Karena sebenarnya ujian Allah itu berupa dua hal. Ujian Allah itu tidak hanya berupa kesedihan, musibah dan semacamnya, tapi kelapangan, kecembaran, kebahagiaan itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia banyak yang tidak lulus ketika diuji oleh al-bastu ini. Nah, makanya orang-orang yang mengenal Allah itu tidak peduli apakah al-bastu, apakah al-qabdu. Bagi dia yang penting apapun yang terjadi kepada saya, baik itu al-bastu, kebahagiaan, kelapangan, ataupun al-qabdu, kesempitan dan kesulitan, itu semua adalah kehendak Allah. Dan apapun yang Allah kehendaki itu adalah yang terbaik kepada saya. Nah, itu adalah sikap orang yang al-arif billah. Orang yang mengenal Allah. Selanjutnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan al-bastuh ta'khudun nafsah minhu al-bastuh ta'khudun nafsu minhu hallaha biwujudil farhi wal qabdu la hallah lin nafsi fihi. Nah, ini sebabnya kenapa Imam Ibnu Athaillah mengatakan kenapa saat lapang orang itu banyak terlena dan ketika saat susah orang itu baru ingat Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari alasannya al-bastu ta'khudun nafsu minhu hallaha. Al-bastu adapun kelapangan ta'khudhu mengambil peranan an-nafsu hawa nafsu minhu dari keadaan bastuh lapang ini hallaha kepada bagiannya hawa nafsu. Nah, ketika lapang hawa nafsu ini punya alasan, punya media, punya kesempatan untuk bermain di dalam jiwa kita. Hawa nafsu, syahwat dan semacamnya ini sudah mulai punya jalan, punya energi untuk menguasai hati dan jiwa kita. Itu dalam keadaan lapang. Apa sebabnya energi ini? Biwujudil farhi, sebab adanya kebahagiaan, kesenangan, al-farah, senang. Jadi kesenangan, kegembiraan ini adalah vitamin, energi bagi hawa nafsu untuk mengambil dan menguasai jiwa dan hati kita. Sebaliknya, wal qabdu adapun kesempitan atau kesulitan, la hallah lin nafsi fihi. Tidak ada bagian lin nafsi bagi hawa nafsu fihi di dalam al-qabdu. Bagaimana hawa nafsu mau menguasai kita? Orang kita sudah dalam keadaan sedih. Bagaimana hawa nafsu akan menguasai kita? Orang kita baru kehilangan harta, orang kita baru bangkrut dan semacamnya. Hawa nafsu sudah tidak bisa bermain lagi di situ. Tapi kalau ketika orang berada dalam posisi al-qabdu,
sempit, sulit, hawa nafsunya masih bermain, berarti ini adalah benar-benar orang yang paling buruk di dunia. Badannya sakit, stroke, lo bisa pulih, apa boleh sampai berkah di ajalan, tangi lo bisa, nampu tangi yakin. Tapi hawa nafsunya di dalam dirinya masih tetap kuat. Oh, saya ingat ya, mbak engkau lagi sehat, tempel dengan bingkok. Saya ingat ya, mun mbak lagi, mun engkau sampai beres. Laki engkau daya, laki engkau daya. Hawa nafsunya masih tetap menggelora. Padahal keadaannya sudah albas al-qabdu. Keadaannya sudah sulit, keadaannya sudah sempit. Tapi hawa nafsunya masih membara. Berarti ini adalah orang yang paling buruk. Karena biasanya orang pada umumnya itu kalau sudah saat sulit, dia kembali ingat kepada Allah. Engkau stroke, engkau lo bisa kuli, engkau sakit, engkau robu ya lo bisa tangih, mungkin engkau banyak dosa. Nah, baru ingat kepada Allah, baca istighfar dan semacamnya. Biasanya begitu. Umumnya ketika sulit baru ingat Allah. Nah ini kalau orang sudah saatnya sulit tapi hawa nafsunya masih tetap menguasai badannya. Nah ini berarti sudah tidak ada harapan orang ini untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rubbama a'taka minad dunya wa ladzatiha famana'aka wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.